Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aika Puji Lestari. Saya mahasiswi program Profesi Nurstikes Widyagama Husada Malang. Di sini saya akan memaparkan hasil pengkajian manajemen keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyodiningrat, Lawang, Malang. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu pengkajian M1 dan M2, yaitu men dan material terlebih dahulu. M1 yaitu struktur organisasi dari RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat Malang, Lawang, yaitu seperti berikut. Terdapat dari direktur utama dan dibagi menjadi 3 bagian dan subsi-subsi di bawahnya. Kemudian untuk nama-nama di bawahnya yaitu direktur utama dengan Dr. Siti Halimah SPKJ MAFS, kemudian direktur pelayanan medik keperawatan dan penunjang yaitu Dr. Yuniat SPC, kemudian PLT direktur sumber daya manusia pendidikan dan umum yaitu Bapak Istu Widodo SE, dan direktur perencanaan keuangan dan barang milik negara yaitu Bapak Istu Widodo SE. Ini adalah beberapa struktur pejabat dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyodiningrat, Lawang, Malang. Terdapat dari Direktorat Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, terdapat bidang pelayanan medik dan keperawatan dengan seksi pelayanan keperawatan, seksi pelayanan medik, kemudian Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Umum dengan bagian sumber daya manusia dan penelitian, dibagi menjadi subbagian administrasi sumber daya manusia dan subbagian pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian. Kemudian bagian organisasi dan umum dibagi menjadi subbagian hukum organisasi hubungan masyarakat dan subbagian umum. Kemudian Direktorat Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Negara, terdapat bagian keuangan dan barang milik negara, dibagi menjadi subbagian penyusunan evaluasi anggaran, dan terdapat 16 dokter spesialis jiwa dan terdapat 10 dokter spesialis lain seperti spesialis radiologi, patologi klinik, penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis saraf, spesialis anestesi, dan spesialis rehab medik. Kemudian kepala instalasi terdapat instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, gizi, psikogeriatrik, biomedika, sistem informasi rumah sakit, binatu, pemeliharaan sarana, kemudian PKRS, kesehatan lingkungan, rekam medis, farmasi, pendidikan dan penelitian, rehabilitasi fisik dan psikososial, ketergantungan nabzah, instalasi bedah, dan unit layanan pengadaan. Kemudian ini adalah komite-komite yang berada di RSJ Lawang. Untuk M2 atau material terdapat poliklinik, ruang perawatan, fasilitas penunjang, fasilitas umum, dan pelayanan unggulan yang akan kita bahas di bawah ini. Poliklinik dari RSJ Lawang ini sendiri terdapat 2, yaitu poliklinik jiwa dan poliklinik subspesialis jiwa. Untuk ruang perawatan yaitu ruang perkutut untuk IPCU laki-laki. Ruang perkutut merupakan ruang perawatan jiwa intensif bagi anak dan remaja dewasa, usia lanjut, mental organik, dan nabzah. Penderita yang dirawat di ruang ini merupakan penderita laki-laki yang memerlukan perawatan intensif atas gejala gangguan jiwa. Rata-rata penderita di ruangan ini mengalami kegawatan psikiatri,
Ruang perkutut memberikan pelayanan penderita VIP kelas 1, 2, dan 3 dengan pembiayaan umum maupun BPJS dengan jumlah kapasitas 20 tempat tidur dengan fasilitas terdiri dari ruang makan, ruang tamu, ruang bersantai, kamar mandi, dan WC. Kemudian untuk ruang camar, untuk IPCU laki-laki terdapat dari 20 tempat tidur dan beginilah gambaran dari ruang camar. Kemudian untuk ruang mawar untuk IPCU perempuan terdapat 20 tempat tidur. Kemudian untuk ruang parkit merupakan ruang rawat jiwa intermediate bagi penderita dengan gangguan mental psikik pada pria dewasa. Rata-rata penderita di ruang ini mengalami gangguan mental psikiatri dengan gejala khas adalah perilaku kekerasan, halusinasi, dan isolasi sosial. Ruang parkit memberikan pelayanan pada penderita kelas 3 dengan pembiayaan umum ataupun BPJS, jumlah kapasitas 33 tempat tidur. Baik, kemudian untuk ruang cempaka kelas 1 dan kelas 2 dengan 20 tempat tidur. Kemudian yaitu ruang Wijaya Kusuma. Ruang Wijaya Kusuma merupakan ruang pelayanan rawat inap jiwa bagi anak dan remaja. Tempat pelayanan penderita dari ruang Wijaya Kusuma ini terpisah tetapi tetap satu atap dengan jumlah kapasitas 13 tempat tidur. Kemudian ruang betet merupakan ruang rawat inap kelas 3 di instalasi psikogeriatri yang merawat pasien lansia usia lebih dari 60 tahun dengan diagnosa demensia. Jumlah kapasitas tempat tidur sejumlah 16 tempat tidur dengan pembagian 10 tempat tidur laki-laki dan 6 tempat tidur wanita. Kemudian untuk ruang merpati merupakan ruang rawat jiwa intensif bagi penderita dengan gangguan mental organik pada pria dewasa. Memerlukan perawatan intensif atas gejala gangguan mental organik dengan gejala khas yaitu kejang. Ruang merpati memberikan pelayanan penderita kelas 3 dengan 20 tempat tidur. Kemudian yaitu ruang walet merupakan ruang rawat jiwa intermediate bagi penderita penyalahgunaan nafsa pada pria dewasa dengan kapasitas 25 tempat tidur dan melayani kelas 1, 2, dan 3 pembiayaan umum maupun BPJS. Fasilitas penunjang dari RSJ Lawang yaitu laboratorium, radiologi, apotek farmasi, dan elektromedik. Untuk laboratorium sendiri ini adalah gambarannya. Kemudian untuk radiologi ini adalah gambarannya dan fasilitasnya yaitu dimensi USG, foto gigi, panorama umum. Dan apotek farmasi untuk gambaran ruangan seperti ini dengan fasilitas melayani resep elektronik, rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Untuk ruangan elektromedis yaitu dengan pelayanan dan fasilitas sebagai berikut. Kemudian untuk pelayanan unggulan yaitu geriatri dan rehabilitasi psikososial, perawatan rehabilitasi. Demikian pemaparan yang pertama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.